Bismillahirrahmanirrahim. Oke semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat petang, selamat malam. Ketemu lagi di Belajar Kenal Matematik Channel. Salam sejahtera, salam bahagia. Pada kali ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan fungsi inverse, ya. Oke, kita mulai saja bahwa di dalam komposisi fungsi itu terdapat satu fungsi yang namanya fungsi inverse yang dinotasikan sebagai I besar, ya. Sehingga berlaku apabila fungsi f dikomposisikan dengan identitas atau identitas dikomposisikan dengan fungsi f, maka tidak berubah, hasilnya tetap f, ya. Jadi selanjutnya fungsi identitas ini ya akan sangat banyak berperan dalam menentukan inverse suatu fungsi. Ya, kita lihat ilustrasinya. Mungkin apa yang dimaksud dengan fungsi identitas, ya. Jadi kalau kita punya sebuah himpunan, ya, misalnya jadi ada, kita lihat ya, ini himpunan dari yang anggotanya kita katakan misalnya anggotanya 1, 2, 3, 4, ya. Nah, kalau ini himpunan, katakanlah himpunan A, ini himpunan A juga, maka ini disebut dengan identitas, ya. Ini A juga, berarti anggotanya juga sama, ya. Anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 1 ini memetakan ke 1, 2 memetakan ke 2, 3 memetakan ke 3, 4 memetakan ke 4. Jadi pemetaan yang memetakan ke dirinya sendiri, ya. Sehingga himpunan A ini adalah domainnya, dan himpunan A ini juga sekaligus adalah rank-nya atau daerah hasilnya. Dan ini disebut dengan fungsi identitas, disimbolkan dengan huruf I. Jadi I memetakan X, hasilnya X juga, ya. Ya. Nah, seperti itu yang dimaksud dengan identitas. Nah, kalau di dalam komposisi kita melihat satu bentuk komposisi semisal seperti ini, ya. Kita kecilkan. Oke. 2, satu lagi. Ya, seperti ini, ya. Jadi apabila ada satu komposisi yang memetakan dari ini, katakanlah fungsi f, ya, fungsi f. Nah, dipetakan, dilanjutkan dengan satu identitas, ya. Nah, ini namanya kalau langsung namanya adalah I.F, ya, I.F. Nah, kalau ini katakanlah yang seperti tadi, yaitu 1, 2, 3, 4,
Ini 1, 2, 3, 4. Ini himpunan A. Ini himpunan B. Ini anggotanya A, B, C, D. Ya, F-nya ke 1. B-nya ke 2. Sorry. Ini A-nya ke 1, B-nya ke 2, C-nya ke 3, D-nya ke 4, 1-nya ke 1, 2-nya ke 2, 3-nya ke 3. Ini artinya I dot F hasilnya adalah F. Ya, hasilnya adalah F. Gitu. Nah, begitu juga kalau seandainya kita tukar. Ya, seandainya kita tukar, kita pinjam ya. Seandainya kita tukar, ups, di sini, ya. Nah, kita tukar begini ya. Ini adalah fungsi I. Ya, yang ini adalah fungsi I, lalu yang ini adalah fungsi F. Maka ini adalah F dot I. Nah, hasilnya tetap I. Jadi F dot I, hasilnya tetap F, maaf ya. Ya, hasilnya tetap F, sama dengan F. Ya, kita coba misalnya I itu adalah I itu adalah misalnya yang ini I-nya adalah ini A, B, C, D. Ini A, B, C, D. Karena I sama ya. A ke A, B ke B. Sorry. Satu lagi dulu. 1, 2, 3, 4. Ini misal ya. Maka A ke A, dari A ke 1. B ke B, B ke 1. C ke C karena identitas. C ke 3. D ke D, D ke 4. Maka hasilnya sama dengan ini. Hasilnya sama seperti F. Kalau ini juga sama hasilnya seperti F. Ya. Cuman kalau F yang pertama ini kan dari A ke 1, B ke 2, C ke 3, D ke 4. Kalau di sini F-nya A ke 1, B ke 2, C ke 3, D ke 4. Ya. Nah, ini yang disebut dengan identitas. Oke. Kemudian jika fungsi F adalah suatu fungsi satu-satu, maka inverse F adalah fungsi inverse. Ya, jadi ini dibaca inverse fungsi ya. Inverse fungsi F, F pangkat min 1 ini adalah notasi dari inverse fungsi. Nah, dinamakan fungsi inverse. Ini inverse fungsi ini dinamakan fungsi inverse apabila atau jika dan hanya jika inverse-nya kalau dikomposisikan dengan F atau F dikomposisikan dengan inverse-nya, maka hasilnya identitas untuk setiap X anggota dari domain fungsi F. Nah, kita lihat di sini misalnya pada diagram ini kan katakanlah ini himpunan A, ini himpunan A, ini himpunan B.
Nah, A ini kan domain untuk fungsi f. Karena untuk fungsi f ini memetakan x ke y. Ya, fungsi f memetakan x ke y. Nah, siapa y? Y itu adalah fx. Ya, y itu adalah fx. Nah, sedangkan kalau kita balik, kalau ini y memetakan ke x oleh fungsi inverse f. Oleh inverse f memetakan y ke x. Jadi dibalik. Maka x ini adalah bayangan dari y. Oleh apa? Oleh inverse f. Ya. Nah, itu yang perlu kita pahami. Sehingga kita boleh tulis di sini, kalau y sama dengan fx, maka jika dan hanya jika, nah makanya bolak-balik, x sama dengan inverse y. Maka fungsi itu disebut, inverse fungsinya disebut fungsi inverse. Ya, karena tidak semua inverse fungsi, jadi catatan ya, catatan tidak semua inverse fungsi merupakan fungsi inverse. Tidak semua. Ya, kapan dia menjadi fungsi inverse? Yaitu apabila inverse-nya merupakan fungsi. Nah, ya, inverse-nya merupakan fungsi. Oke, kita lanjutkan. Ya, dengan kata lain, inverse suatu fungsi adalah proses membalik fungsi tersebut. Ya, jadi membalikkan fungsi tersebut itu namanya inverse fungsi. Hasilnya belum tentu menjadi sebuah fungsi. Ya. Nah, kalau dia sebuah fungsi, maka daerah asalnya menjadi daerah hasil dan daerah hasilnya menjadi daerah asal. Jadi kalau ini kita lihat sebagai kalau kita lihat ini sebagai sebuah fungsi, ya, jadi ini fungsi f-nya, ini fungsi f, maka arahnya dari A ke B ya, dari A ke B. Sementara kalau dari B ke A, kita menyebutnya sebagai, dari sini ya, dari B ke A, ini namanya inverse fungsi. Nah, kalau dia merupakan semua anggota, ini kan tadi ini domain ya, domain fungsi f. Himpunan A itu adalah domain fungsi f, sedangkan B itu adalah domain fungsi rank fungsi f atau daerah hasil. Nah, kalau daerah hasil ini merupakan, kita jadikan domain fungsi inverse-nya, nah, kemudian ini menjadi rank-nya, maka ini adalah fungsi inverse. Ya, jadi ini yang tadinya x, pasangannya adalah y, kemudian berarti y itu adalah fungsi x, adalah fx, bayangan dari x. Nah, kalau kita balik, kalau ini y, kita fungsikan kemari, maka akan dapat x. Nah, x ini adalah sama dengan inverse dari fungsi y. Nah, tapi rumusnya nanti tidak kita tulis dalam inverse y, tapi tetap fungsi x. Karena menulis secara umum itu haruslah dalam bentuk
fx. Jadi nanti dalam prosesnya yang tadinya y dalam fx, maka harus kita rubah sehingga x menjadi fungsi inverse dari y. Tapi nanti ini tetap akan kita tulis rumusnya sebagai rumus fungsi x. Ya, nah sebagai contoh nih, kita lihat contohnya. Nah, ini contoh nomor 1. Tentukanlah inverse dari fungsi fx sama dengan 3x min 5. Ini fungsi linear. Nah, kalau kita tulis y sama dengan 3x min 5. Maka kita ubah rumus ini menjadi x dalam y. Sehingga ini menjadi y plus 5 sama dengan 3x. Berarti x-nya berarti y plus 5 dibagi 3. Ya, x-nya sama dengan, nah berarti ini adalah, nah x itu adalah inverse dari y. Ya, yaitu y plus 5 per 3. Nah, tapi tetap nanti setelah dapat hasil akhir ini dalam y, lalu kita akan menulisnya secara umum, yaitu fx adalah x plus 5 dibagi 3. Ya, x plus 5 dibagi 3. Ya, jadi ini cara mudahnya, cara trikinya itu kalau kita ingin mencari inverse dari ini, ya saya tulis di sini pakai warna kuning ya. Caranya yaitu y sama dengan, nah ini kan ada 3x, koefisiennya kan 3, 3-nya dihilangkan. 3-nya dihilangkan, ini berarti tinggal yang kelihatan hanya x min 5. Nah, x min 5-nya diganti dengan lawannya, dengan sekawannya. Sekawannya adalah x plus 5. Nah, 3 yang tadi kita hilangkan, kita tutup, kita bagi. Dapat inverse-nya. Cepat kan? Nah, itu tricky untuk mendapatkan inverse fungsi linear. Kita coba nih yang ini, yang G. Kita coba ya, y sama dengan 1/3 x ditambah 3/4. Nah, berarti inverse-nya adalah y sama dengan, nah ini kan koefisien x-nya kan 1/3. 1/3-nya itu kita hilangkan. 1/3-nya kita hilangkan, berarti x-nya plus 3/4 jadi sekawannya. Sekawannya berarti min 3/4. Lalu dibagi dengan angka yang kita hilangkan tadi, 1/3. Nah, berarti 1/3-nya dapat kita balik jadi 3x min 9/4. Nah, itu ya. Nah, ini kalau kita pakai tricky. Kalau kita pakai rumus ya seperti tadi, seperti ini ya. Kita tulis pakai persamaan ya. Jadi kita tulis pakai persamaan. Sini ya kita nah, ini y sama dengan 1/3 x plus 4, itu kita rubah menjadi y min 3/4 sama dengan 1/3 x. Lalu x-nya berarti 3y min 9/4. Nah, dapatkan ini adalah inverse dari fungsi y, yaitu 3y min 9/4. Nah, berarti ini adalah, kalau kita rubah ke bentuk umum persamaan fungsi linear, ini adalah y sama dengan 3y min 9/4. Terserah kamu mau pakai pengubahan secara aljabar atau mau di tricky, boleh. Ya, ini kebetulan bisa di tricky.
Oke, ya. Kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua, nah kalau ini fungsi pecahan. Kalau fungsi pecahan ada pantangannya. Ya, pantangannya adalah penyebut tidak boleh nol. Ya, penyebutnya tidak boleh nol. Jadi kalau penyebutnya tidak boleh nol, berarti X min 1 tidak boleh nol. Ya, kita hapus dulu di sini. Kita tulis di sini. Jadi X min 1 tidak boleh sama dengan 0. Kalau X min 1 tidak boleh sama dengan 0, berarti X tidak boleh sama dengan 1. Ya, karena kalau X-nya 1, berarti 1 dikurang 1, 0. Jadi ini pantangan untuk fungsi pecahan. Nah, untuk mendapatkan inverse-nya, caranya sama kayak tadi. Y sama dengan 2X min 3. Sorry, kita pakai X cruel ya. 2X min 3 per X min 1. Nah, kita akan ubah ini fungsi yang tadinya Y dalam X menjadi X dalam Y. Jadi kita pindahkan ke sini, kita dapatkan X Y dikurang Y. Ya, sama dengan 2X min 3. Ini X kalikan Y, XY, 1 dikalikan Y, 1Y. Lalu kita pindahkan XY-nya dengan 2X. Nah, Y-nya pindahkan ke kanan. Lalu X-nya diperes. Min 2. Y min 3. Maka kita dapatkan X sama dengan Y min 3 per Y min 2. Maka inverse-nya, X itu kan inverse dari Y. Nah, sama dengan Y min 3 per Y min 2. Nah, ini kita ubah ke dalam bentuk umum. Dalam bentuk umum itu Fx. Berarti Y-nya diganti X. X min 3 per X min 2. Gitu ya. Ada nggak trikinya? Ada. Bisa ditriki untuk pecahan ini ya. Jadi, caranya adalah ini kata kuncinya ditukar dilawan. Jadi ini 2 ini dengan min 1 ditukar ya. Sehingga kita dapatkan Y sama dengan ditukar ya, min 1X min 3. Nah, sementara yang kanan ini dilawan. Yang kanannya dilawan. Dilawan itu, sorry, ini dilawan ya, ini dilawan. Yang ini ditukar, yang ini dilawan. Berarti ini min 3 jadi plus 3 ya. Nah, yang ini plus 1 jadi min 1. Nah, min 1 X. Nah, ini plus 2. Kan min 1 sama 2 ditukar. Min 1 sama 2 ditukar. Min 3 sama 1 dilawan. Jadi yang min jadi plus, yang plus jadi min. Nah, kita dapatkan seperti ini. Lalu kita kalikan min semuanya. Kita kalikan min semuanya. Min 1 jadi plus, 3 jadi min. Yang bawah juga sama. Jadi kalau mengalikan min, kalau di atas dikali min, di bawah dikali min. Min 1 maksudnya ya. Ini dikali min 1 jadi plus, ini dikali min jadi min 2. Nah, hasilnya sama kan? Tuh. Ya, hasilnya sama. Jadi boleh pakai tricky supaya cepat. Nah, kalau ini analisa yang panjangnya. Lalu bagaimana dengan ini? Coba. Ini inverse-nya adalah kalau kita nulisnya ini aja ya. Pakai tricky ya. Pakai tricky deh ya. Y min 1X langsung
Ya, di persamaannya nulisnya harus dirubah dulu ya. Persamaannya harus dirubah dulu karena x-nya harus di depan. Jadi ini min 3x plus 2 per 2x min 4. Nah, jadi harus format menulisnya harus x dulu. Nah, baru kita tukar lawan. Jadi ditukar, jadi ini min 4, di sini min 3. Ya, min 4x. Ya, min 4x, ini min 3. Tukeran. Sedangkan ini dilawan. 2, ini min 2x. Oke. Ya, jadi ini ditukar, ini dilawan. Nah, karena kebanyakan min, kita kasih min semua. Diminkan semua. Jadi 4x plus 2x plus 3. Nah, ini tricky. Nah, ini ada pantangannya. Ini pantangannya 2x min 4 nggak boleh 0 ya. Pantangannya ada pantangannya ya. Untuk yang ini penyebut tidak boleh 0. Berarti 2x tidak boleh 4. Berarti x tidak boleh 2. Nah, jadi di sini ada tambahan syarat. X tidak boleh sama dengan 2 ya. Oke. Nah, itu fungsi pecahan. Bagaimana dengan berikutnya fungsi kuadrat? Nah, kalau fungsi kuadrat di dalam fungsi kuadrat itu kalau diinverskannya kan jadi fungsi akar. Nah, fungsi akar itu syaratnya di dalam akar tidak boleh negatif ya. Di dalam akar tidak boleh negatif. Kita lihat bagaimana caranya yang A dulu ya, yang A. Yang A itu fungsinya kita tulis dalam rumus Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 5. Lalu kita pindahkan 5-nya. Y min 5 sama dengan X kuadrat min 6X. Nah, ini kita jadikan kuadrat sempurna. Ya, supaya jadi kuadrat sempurna berarti ini harus ditambah 9. Kenapa ditambah 9? Supaya bisa menjadi kuadrat sempurna X min 3 kuadrat. Nah, karena ini ditambah 9, berarti ini juga harus ditambah 9. Ya, harus ditambah 9. Kalau ditambah 9 berarti Y plus 4. Paham ya maksudnya ya? Jadi supaya seimbang, kanan ditambah 9, kiri ditambah 9. Nah, kenapa ditambah 9? Maksudnya supaya bisa menjadi kuadrat sempurna. Kalau sudah menjadi kuadrat sempurna, kita bisa menarik akar. Ya, jadi kalau ini di kuadratnya dihilangkan, maka ini muncul akar. Y plus 4. Nah, ini bisa kita ubah ya. Ini harusnya plus minus ya, karena kuadrat. Berarti X-nya sama dengan kurang rapat ya. Berarti X-nya sama dengan 3-nya pindah. 3 plus minus akar Y plus 4. Ya, jadi dapat 2. Nah, kalau dapat 2, biasanya kita pakai yang Y-nya yang tidak boleh negatif ya. Maksudnya akarnya tidak boleh negatif. Jadi ada syarat kalau nanti menjadi fungsi inverse. Sehingga ini menjadi inverse F. Inverse F dari Y ya, ini adalah 3 plus minus akar
Y plus 4. Nah, berarti ini kalau ditulis dalam bentuk umum, fx sama dengan 3 plus minus akar x plus 4. Jadi untuk fungsi kuadrat itu inversnya ada 2. Ya, kayak sebagai contoh aja deh, misalnya fungsi kuadrat itu misalnya x kuadrat lah misalnya ya, y sama dengan x kuadrat. Nah, kalau 0 bayangannya berarti 0. Kalau 1 bayangannya 1. Kalau 2 bayangannya 4. Nah, kalau min 1 bayangannya 1. Kalau di kuadrat. Kalau min 2 bayangannya 4. Ya. Gitu ya. Sehingga kalau dibalik, kalau dijadikan ini fungsi inverse fungsi, maka untuk 0 bayangannya 0. Tapi untuk 1 nah bayangannya ada 2. Nah, kan nggak boleh ini, tidak memenuhi syarat fungsi. Ya. Kalau diinverskan, ya, begitu juga 4. 4 kan bisa dari 2, bisa dari min 2. Sorry, ini kok ini bukan 0 ya, ini 1. Kenapa jadi 0 ya? Nah, ya, karena min 1 kuadrat 1, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, min 2 kuadrat juga 4. Ya. Nah, demikian untuk contoh nomor 1. Jadi nomor 1 itu menginverskannya menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Ya. Oke, ini kita hapus dulu untuk yang kedua, yang B. Nah. Oke, yang B. Kalau yang B bagaimana? Nah, Y sama dengan 2x kuadrat min 8x min 4. Nah, kebetulan ini merupakan bentuk kuadrat ya. Jadi ini pindahkan dulu. Pindahkan Y plus 4 sama dengan 2x kuadrat min 8x. Min 8x. Lalu kita bagi 2. Kita bagi 2 semua, dapat setengah Y ditambah 2 sama dengan x kuadrat dikurang 4x. Nah, supaya ini jadi kuadrat sempurna, kita tambah 4. Kenapa kita tambah 4? Supaya ini menjadi x min 2 kuadrat. Nah, karena kanannya ditambah 4, berarti di sini tambah 4 juga dong. Berarti ini menjadi setengah Y ditambah 6. Nah, kalau ini kita hilangkan kuadratnya, di sini muncul akar. Akar setengah Y plus 6 plus minus. Berarti X-nya adalah 2-nya pindah. 2 plus minus akar setengah Y plus 6. Berarti fungsinya, fungsi inversnya adalah 2 plus minus akar setengah Y, ya pakai X ya, plus 6. Nah, selesai. Oke, jadi untuk fungsi kuadrat, inversnya bukan fungsi. Ya, beda sama yang tadi. Nah, untuk yang C, ini yang C ya, sorry. Ini yang C. Yang B-nya kamu coba sendiri aja, ya. Jadi PR. Oke.
Demikian sementara ya, supaya tidak terlalu panjang, nanti kita masuk ke bagian yang kedua atau part 2. Untuk setakat ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di part yang kedua. Salam sehat, salam sejahtera, dan bahagia selalu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.